Penjelasan yang sangat mudah adalah pola pikir. Kewirausahaan itu adalah pola pikir sebuah mindset optimis, positif, pola pikir kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, pola pikir tidak pernah putus asa, tidak pernah patah semangat, pola pikir untuk selalu mencari solusi di tengah-tengah permasalahan. Mindsetnya haruslah teman-teman di Pamudi Luhur dan para guru-guru menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sudah mulai diperkenalkan sedini mungkin. Jadi EduFair ini alangkah baiknya kalau kita juga bisa mengarahkan mereka untuk membuat salah satu yang paling mereka suka adalah giveaway, challenge. Bagaimana diberikan challenge kepada teman-teman ini untuk membuat satu terobosan. Karena kewirausahaan itu bukan berdagang, tapi kewirausahaan itu adalah mencari solusi untuk kemajuan daripada kita semua. Jadi salah satu nilai kewirausahaan yang paling terpenting itu adalah keinginan untuk berprestasi. Keinginan untuk mampu menghadirkan solusi. Itu adalah kewirausahaan. Hidup itu harus nafas panjang. Jadi wirausaha itu harus nafas panjang. Nggak bisa ingin sukses secara instan. Anak-anakku, anak-anak online, sukses itu nggak bisa didapat secara instan. Harus melalui perjuangan. Dan nafas panjang itu kita belajarnya juga dari Pamudi Luhur. Ketiga, di Pamudi Luhur itu adalah belajar juga kita senam. Pak Agustinus, tantangan yang paling relevan menurut saya di tengah-tengah revolusi industri 4.0 dan juga di tengah pandemi terutama adalah tantangan kita untuk menyiapkan anak-anak kita memiliki core skill. Ini yang saya sebut sebagai literasi. Literasi terhadap teknologi, tapi tidak berhenti di teknologi digital saja, tapi literasi di revolusi data. Revolusi data ini mengakibatkan kita bisa mampu menyiapkan anak-anak muda kita mengambil semua keputusan berbasis data. Banyak sekali kita mengambil keputusan sekarang hanya berdasarkan medsos, hanya berdasarkan masukan informasi yang tidak berbasis data. Jadi literasi terhadap data. Literasi yang ketiga, nah ini yang paling penting, Pak Agustinus, adalah literasi terhadap human skills. Yaitu bahwa bagaimana kita mengerti. Karena di balik teknologi digital dan data itu adalah manusianya juga. Jadi dari sisi kewirausahaan kita mengerti market seperti apa. Kita mengerti bagaimana pola pikir dari masyarakat secara keseluruhan, baik secara kelompok, komunitas, maupun individu. Nah ini yang kadang-kadang karena dengan adanya gadget, anak-anak muda kita waktunya habis di depan layar, mereka harus mengenal siapa yang ada di belakang layar tersebut. Harus mengenal manusianya. Jadi itu 3 literasi yang saya harapkan menjadi konstituen utama daripada core skill yang mudah-mudahan bisa membawa anak-anak muda kita, terutama anak-anak Pamudi Luhur, bisa berdaya saing di era digitalisasi. Bisnis di bidang sepatu, baju, rambut, seperti kayak Daniel gitu kan keren banget rambutnya. Gimana caranya
banyak yang kehilangan rambut, terutama di usia-usia seperti saya, umur 50, gimana numbuhin rambut, seperti Kak Daniel gitu. Itu adalah bagian daripada usaha yang sangat berkembang sekarang. Usaha-usaha kalau perempuan kecantikan, kalau kelaki-lakian kemaskulinan. Gitu. Jadi belajarlah dengan apa yang di sekitar kita. Ini Christopher Emmanuel, ini pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Pak. Thank you Daniel. Christopher Emmanuel, titik tersusah. Nah, saya ingin belajar titik tersusah. Salah satu titik tersusah yang saya hadapi adalah waktu saya di Pangudi Luhur. Di kelas 1 itu saya susah sekali, belum pernah saya mendapatkan nilai jelek di dalam raport saya. Tapi karena adaptasi dari standar sekolah negeri yang mungkin berbeda dengan Pangudi Luhur, itu masa-masa tersulit saya. Di kelas 1 atau di kelas 10 ya. 10 di semester pertama atau di kuartal pertama. Tapi setelah itu saya bisa menyesuaikan dengan cara harus kita hadapi. Dan saya akhirnya membentuk grup belajar, meningkatkan kapasitas. Titik tersusah kedua waktu saya di PHK. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan penghasilan. Hampir nyaris bangkrut waktu itu. Tapi justru itu jadi pemicu saya, Chris, untuk membuka usaha. Dan ternyata percayalah bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Waktu di PL, saya bisa mengatasi kesulitan tersebut dan akhirnya saya bisa mendapatkan ranking yang baik pada saat lulus. Itu berkat kerja keras. Untuk ke depan, tidak ada yang bisa naik kelas tanpa kerja 4As. Apa itu kerja 4As? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Pak Yori Antar, Yori Sebastian, semualah Pak Rosan, Pak Siar Sitorus, itu harus diisi. Jadi dari sejak kecil. Stefanus Yosafat, masuk dunia bisnis sejak umur berapa? Saya dulu lulus kuliah di dunia usaha memang, tapi sebagai profesional pegawai kantoran. Baru tahun 97, di usia saya 28, saya memulai usaha pertama saya. Farel Damar, nanya, dalam sebuah usaha pasti ada yang namanya kegagalan. Betul, kegagalan itu harusnya menjadi anak tangga kita menuju kesuksesan. Dan itulah, setiap kali kita gagal harus memotivasi diri. Nah, tanpa harus merugikan orang lain. Betul, jadi untuk bangkit lagi, kita harus terus memotivasi diri kita sendiri. Thank you, Farel. Nala Preswara, apa hal yang sering apa hal yang sering orang-orang lewatkan saat berwirausaha padahal terlewat itu sangat penting. Biasanya yang suka terlewat adalah silaturahim. Karena silaturahim itu adalah sebetulnya jejaring dan networking. Jadi untuk sukses kita harus mampu terus bersilaturahim. Harus mampu untuk membangun jejaring. Itu kadang-kadang terlewatkan. Kita terlalu asik. Adriel, seberapa besar pengaruh modal dalam kesuksesan dunia usaha? Dari segi ranking, modal itu mungkin urutan ke-8, urutan ke-9. Yang paling pertama adalah niat, tekad yang kuat, jejaring, silaturahim, ide, maupun kemampuan manajerial kita. Arjuna, cara berpikir mindset untuk wirausaha bagaimana? Cara berpikir mindset tadi yang saya bilang. Kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Barnett, kualitas atau pelajaran terbaik yang bisa didapatkan dari sekolah PL biar kita sebagai generasi penerus akan bisa sukses. Saya belajar di PL itu hampir semua mata pelajarannya berkontribusi, mulai dari yang paling susah seperti trigonometri sampai ke olahraga. Semuanya memiliki kuncinya memang adalah di Pangudi Luhur itu adalah membangun mental yang kuat, tekad bulat, dan tidak gampang menyerah. Itu saya belajar di Pangudi Luhur. Vincentius, minta tips supaya bisa menjadi pengusaha pantang menyerah dan mempunyai nafas panjang. Tipsnya lari maraton. Kedua adalah untuk yang pantang menyerah itu adalah membaca buku. Baca buku yang rajin. Ternyata membaca buku itu membangkitkan semangat kita. Jadi kita nggak perlu melakukan kesalahan yang tidak perlu karena sudah ditunjukkan oleh buku-buku. Saya belajar di Pangudi Luhur juga rajin membaca buku sampai sekarang. Timothy Manurung, yang dimaksud berani mengambil risiko kalau dijebarkan lebih dalam, gimana Pak?
dari segi kewirausahaan. Misalnya ada peluang di sekitar kita. Kita mampu untuk melihat peluang tersebut dan kita buat satu rencana bisnis. Rencana bisnis tersebut kita lakukan bersama teman-teman. Nah, beraninya itu adalah berani memulai. Itu yang disebut sebagai berani mengambil resiko. Karena apapun yang kita kerjakan mengandung resiko. Nyebrang jalan juga ada resikonya, ketabrak. Berenang ada resikonya, tenggelam. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita punya teman-teman yang bisa ikut membimbing kita dengan pendampingan, insya Allah kita akan sukses. Andreas, bagaimana cara menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri dan memulai berwirausaha? There is a strength in number. Kalau kita bersama-sama, kita lebih percaya diri. Jadi kalau punya usaha dengan 2 atau 3 teman, biasanya saling melengkapi. Dan itu saya lakukan dengan bermitra dengan teman sebangku saya di Pangudi Luhur, yaitu Pak Rosan. Akhirnya dia yang jauh lebih percaya diri, saya mengisi, alhamdulillah usaha kita sekarang juga bisa berkembang. Chandra Agus Lesmana, gimana bisa enjoy? Untuk enjoy, do what you love and love what you do. Lakukan hal yang kita cintai dan cintai apa yang kita lakukan. Sesuai dengan passion kita. Franciscus Arta. Saya mau tanya, menurut Pak Sandi, pandemi ini ekonomi jatuh sekali. Oh, bagus banget ya pertanyaannya. Apa pendapat pribadi yang membuat para wirausaha bisa bertahan dan akhirnya berkembang pada masa ini? Solusi paling efektif bagi para wirausaha Indonesia. Pertama, UMKM sekarang terpukul jatuh. Tapi saya yakin mereka akan menggeliat kembali jika kita beri kebijakan yang tepat. Terutama menghadirkan fasilitas likuiditas untuk para wirausaha. Dan solusi paling efektif para wirausaha Indonesia sekarang, menurut saya, adalah cash is king. Utamakan uang tunai. Pengelolaan selain daripada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin adalah protokol keuangan yang ketat dan disiplin. Nathaniel Poza, cara menghadapi kegagalan saat memulai wirausaha bagaimana Pak? Ya, saya sempat juga down, tapi dengan saya mendapatkan nasihat dari keluarga dan mendapatkan bimbingan dari mentor saya, alhamdulillah kegagalan tersebut menjadi pelajaran. Lulusan-lulusan PL, mau bantu nggak nih PL? Siapa? Pak Rosan, Ketua Kadin. Yang paling terkenal lulusan PL siapa? Menteri, Bambang Brojonegoro, Tri Ristek, datengin. Siapa lagi? Nah, Wakil Menkyu, Bang. Siapa? Wakil Menkyu. Wakil Menkyu. Wah, itu sahabat saya itu. Tantangannya menurut saya yang paling besar sekarang ini adalah kesehatan. Karena dengan adanya pandemi ini, kita terbatas sekali mobilitas ke dunia usaha. Jadi terpaksa digitalisasi itu terakselerasi. Jadi jawaban dari tantangan tersebut adalah percepat akselerasi kita. Kedua tantangannya adalah turunnya omset secara signifikan, khususnya di bidang-bidang yang tidak menjadi kebutuhan dasar. Seperti mungkin yang biasa berjualan sepatu, sekarang saya memiliki data bahwa rata-rata omset mereka turun antara 50-70%. Misalnya yang berjualan baju maupun fashion itu juga turun, tapi bisa menyikapinya dengan pivot, yaitu mengubah akhirnya menyesuaikan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Dan tantangan ketiga adalah likuiditas, terutama yang saya sebutkan sebagai cash is king, bahwa uang kas itu penting dan kita harus mampu menempatkan pengelolaan keuangan yang ketat dan disiplin. Bagaimana kita tidak sampai kesulitan likuiditas. Ibaratnya kita cash flow itu seperti air minum. Kalau kita berlari, kalau kita kehabisan air minum, kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan lomba. Jadi pastikan kita punya
air minum yang cukup untuk menyelesaikan tentunya lomba ini atau tantangan yang dihadirkan karena pandemi dan revolusi industri 4.0. Saya pikir itu kan harus mencakup 3 hal ya menurut saya, dan ini bisa dimulai di kelas 10. Yaitu pertama cognitive thinking. Bagaimana secara pemikiran kita bisa menyentuh 5 W dan 1 H. Why, when, what, who, and where, dan how. Nah itu cognitive thinking. Setiap ada topik, setiap ada pembelajaran, kita melatih cognitive thinking dari teman-teman yang ada di panggung luhur. Dan ini bisa di extend ke critical thinking. Jadi mereka selalu kritis melihat, dan sebetulnya di panggung luhur itu saya juga diajar bahwa kita nggak bisa menerima begitu saja, tapi kita kritis dalam menyikapi apapun hal yang menjadi topik, membangun pengetahuan. Di sekolah itu kita belajar sistem bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan. Dan terakhir, berwawasan global namun berkearifan lokal. Jadi wawasan panggung di luhur itu internasional, dia harus ngikutin debat wakil presiden Amerika kemarin, dia mesti ngikutin angka-angka COVID-19 terakhir di dunia yang sudah mencapai hampir 35 juta. Dia harus berwawasan global, tapi karena dia panggung di luhur, dia harus menjejakkan kakinya di bumi Indonesia, berkearifan lokal. Nah itulah yang menurut saya jawabannya tadi, bagaimana kita bisa memperkenalkan kewirausahaan sebagai mindset di usia sedini mungkin di kelas 10. Karena tidak mungkin seorang itu menjadi baik kalau pohonnya jelek.